penglihatan lahiriah kita terfokus kepada benda-benda, kepada bentuk-bentuk. Kita menemukan kemudian segala hal dalam kehidupan ini tertangkap oleh mata kepala kita. Nah, Maulana Rumi menyebutkan al-mid ainaka, coba pejamkan mata kepala agar hati berubah menjadi mata. Maksudnya bahwa ketika mata lahiriah kita itu menemukan bentuk-bentuk dan rupa-rupa serta segala sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi fana, maka hati kita dengan kekuatan penglihatannya akan menemukan makna-makna, akan menemukan nilai-nilai di balik bentuk-bentuk. Orang yang mengasah batin itu akan sanggup melihat keagungan nilai-nilai dari segala sesuatu. Karena itu batin ini bisa gemuruh oleh nilai-nilai, oleh makna, oleh keagungan-keagungan. Sementara ketika batin tidak diberi peluang untuk menyaksikan nilai, makna, dan keagungan itu, maka yang ditemukan adalah bentuk-bentuk dan benda-benda. Dan karena itu kemudian kita hanya hidup di bawah ruang lingkup benda-benda, di bawah ruang lingkup ruang, di bawah ruang lingkup waktu yang sementara. Gitu. Nah, berarti Rumi ingin menyebutkan bahwa ada kekuatan yang lebih tajam dibandingkan dengan penglihatan mata kepala. Ada yang lebih tajam. Karena itulah kemudian wa bitilkal aini yawdul alamul akhar mar'iyan indaka. Nah, dengan kekuatan mata batin ini, alam yang lain yang keberadaannya hanya diwartakan oleh kitab-kitab suci, itu akan menjadi gamblang kelihatan sejak saat sekarang. Jadi orang yang terasa batinnya akan melihat nasibnya di alam barzah itu seperti apa. Akan melihat nasibnya di hari kebangkitan itu seperti apa. Akan melihat hamparan alam keabadian. Itu dengan ketajaman mata batin yang lebih mendominasi dibandingkan dengan mata kepala. Karena itu kemudian orang-orang yang keimanannya kuat, yang keyakinannya kuat, itu akan senantiasa meneropong segala sesuatu yang akan dijumpai kelak. Tidak hanya kelak itu bermakna suatu hari nanti di dunia ini, tapi kelak itu terutama bermakna suatu hari nanti di akhirat yang abadi. Kelihatan. Nah, orang kalau sudah kelihatan seperti itu, nggak mungkin kehidupannya itu tersaruk-saruk, tidak mungkin kehidupannya itu terperosok. Orang hidupnya tersaruk-saruk, hidupnya terperosok, itu karena jarak pandang yang begitu dekat dan gelap. Sehingga senantiasa terjebur di dalam salah memilih. Memilih ini keliru, memilih itu keliru. Hidupnya tidak dituntun oleh panduan dari Allah Ta'ala. Serba salah memilih. Nah, karena itu ada baiknya kita untuk tidak hanya mempercayakan diri kepada pandangan mata kepala. Ada baiknya kita mengalami migrasi, pindah dari keterbatasan mata kepala ke tak terhinggaan mata batin. Sehingga dengan demikian kita ngerti rencana-rencana Gusti Allah itu kita paham. Sesungguhnya apa sih rencana Gusti Allah Ta'ala? Menciptakan gerbong-gerbong kenabian misalnya. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Sampai sekarang. Apa maunya Gusti Allah? Apa makna kehendak Gusti Allah Ta'ala?
di balik menciptakan gerbong-gerbong kenabian itu. Itu agar kita sanggup menyalangkan mata batin. Sehingga dengan demikian, kampung-kampung halaman yang dulu pernah menjadi bagian dari rute perjalanan rohani kita, dengan seksama dapat kita lihat kembali untuk kemudian kita bergegas menuju ke sana. Sebab kita itu tidak serta-merta lahir di dunia ini. Jauh sebelum kita menjadi fisik, kita sudah mengalami rute perjalanan ruh kita. Ruh kita ribuan tahun lebih tua dibandingkan dengan jasad kita. Jadi ketika gerbong-gerbong kenabian itu digelar oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam rangka agar ruh kita ini menjadi penuntun untuk menelusuri kembali jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan keilahian yang dulu ketika belum ada sejarah, belum ada perjalanan waktu. Jadi adanya sejarah, adanya perjalanan waktu, ini di waktu yang fana, Keabadian itu tak tersentuh oleh sejarah. Keabadian itu tak tersentuh oleh waktu. Tidak tersentuh oleh waktu. Nah, agar kita terbebaskan dari kungkungan ruang waktu yang sementara, kita wajib untuk menerobos kembali perjalanan ruh kita sebelum dibelenggu oleh jasad-jasad kita. Nah, kalau sudah gamblang seperti itu, maka sesungguhnya antara kita dengan gerbong-gerbong kenabian itu sesungguhnya berada pada frekuensi yang sama. Sesungguhnya kan di antara para nabi itu tidak betul-betul berbeda. Berbeda di dalam mengatasi persoalan zaman, tapi rohnya sama. Karena berbeda dalam mengatasi persoalan zaman, maka syariatnya berbeda-beda. Karena beda mengatasi persoalan zaman, juga mukjizatnya berbeda-beda. Jadi, perkara lahiriah yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan mukjizat, itu perkara bagaimana mengatasi persoalan-persoalan zaman masing-masing dari sekian nabi-nabi itu. Nah, itu Allah ingin menunjukkan bahwa ada evolusi makna, ada evolusi mukjizat. Karena itu tidak pernah satupun mukjizat itu terulang. Artinya apa? Yang pernah dialami Nabi Soleh, yaitu unta lahir dari sebuah batu. Itu tak dialami oleh nabi-nabi yang lain. Yang pernah dialami oleh Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular, tak dialami oleh nabi-nabi lain. Itu berarti bahwa konteks zaman yang berbeda-beda melahirkan solusi yang berbeda-beda pula. Tapi sesungguhnya secara rohani itu sama. Kereta itu tak menuju kemana-mana. Sebagaimana kereta itu meluncur dari Allah Ta'ala, kereta itu pun juga menuju kepada Allah Ta'ala. Dan kita kemudian dibikin mengalami ketidakmudahan untuk bisa memahami bagaimana Allah yang awal adalah Allah yang akhir, Allah yang akhir adalah Allah yang awal. Bagaimana Allah yang merupakan asal usul gerbong kereta kenabian itu adalah Allah Ta'ala yang juga dituju oleh gerbong kenabian itu pula. Seolah-olah awal dan akhir kita baca di depan dan di belakang. Padahal dalam konteks kemutlakan Allah Ta'ala tak ada di depan, tak ada di belakang. Allah Al-Awwal tidak berada di alam dahulu sana. Allah Al-Akhir tidaklah menunggu di depan situ. Tidak. Awal itu akhir, akhir itu awal. Ini dibeda-bedakan hanya untuk menyatakan semuanya berawal dari Allah, semuanya berakhir dari Allah. Hanya untuk menyatakan seperti itu. Jangan kemudian kita membayangkan sebuah stasiun dari sana menuju ke situ misalnya. Tidak seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya apa? Keutuhan dari kemahaan Allah Ta'ala itu
itu dijelaskan dengan bertahap-tahap hanya untuk sekedar memudahkan agar bisa dipahami oleh keterbatasan pikiran kita. Sesungguhnya ya satu. Zahirnya Allah itu batinnya Allah, batinnya Allah itu zahirnya Allah. Satu. Kemaha-agungan Allah itu kemahalembutannya, kemahalembutannya itu kemaha-agungannya. Sifat Allah itu zatnya, zat itu adalah sifatnya. Dan lain sebagainya. Ketika masuk di situ, orang mengalami hal seperti itu, orang akan terbebaskan dari segala kata-kata. Kenapa? Karena kata-kata itu hanya untuk menunjukkan keterbatasan diri kita. Kalau di dalam puisinya M.H. itu kan, ya Tuhanku, betapa masih ringkih cintaku ketika masih memerlukan kata-kata. Tapi bagaimanapun juga, ini merupakan bagian dari ilmu jua. Nah, coba ya, kita kan ditarik-tarik. Kita ditarik-tarik oleh keterbatasan kita, juga oleh keterbatasan ruang waktu yang kita alami. Tarik kita. Ditarik kepada kenangan masa silam, ditarik kepada harapan-harapan di masa yang akan datang. Ditarik-tarik. Kita ditarik-tarik oleh kesan-kesan kita tentang orang-orang lain semacamnya. Kita ditarik oleh kesan-kesan tentang ini dan itu. Ditarik. Nah, itu untuk memastikan tentang adanya keterbatasan kita. Ketika semua yang menarik kita itu kita lepaskan, kita belajar untuk berenang di samudra ilahi, kita membebaskan diri dari kesementaraan dengan keterbatasan, kita kemudian tahu. Tahu apa? Tahu tentang tak adanya batas ini. Tidak adanya batas ini. Karena itu, berada di alam yang fana ini, mengalami akhirat. Jadi itu karena ketajaman penglihatan. Di dunia ini sudah mengalami akhirat. Di dunia ini sudah mengalami keabadian. Untuk apa? Aku takut ketika umurku yang fana ini habis, kata Rumi. Di situ aku sudah tunggu oleh umurku yang abadi. Nah, untuk bisa masuk di sini, kita ini wajib merubah cara pikir kita. Kita ini wajib merubah cara pandang hidup kita, paradigma kita. Kita rubah. Kita wajib mendobrak. Kita belajar untuk bisa mengalami. Sebab apa? Ilmu pengetahuan tanpa pengalaman itu hanyalah dongeng. Dongeng. Ini gini. Pernah nyampe? Ya ini cuma katanya. Saya ngasih tahu. Oh, rutenya itu lewat sini. Pernah nyampe ke sana? Ya sama-sama. Ayo kita ke sana. Sama saja. Bagian dari dongeng. Itu pentingnya mengalami. Kita wajib mendobrak. Nah, karena itu, ketika datang kepada seorang benih-benih cinta keilahian, orang ini akan senantiasa menyempurnakan kegelisahannya, sekaligus akan menyempurnakan kerinduannya. Gelisah tak terkira-kira. Bagaimana perjumpaan yang dijanjikan itu nanti akan menjadi kenyataan. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Nah, sebab itu ya, ketika kita temukan diri kita terbatas, ketika kita temukan alam di sekitar kita juga terbatas, itu tidak betul-betul nyata. Terobos batas-batas itu. Kita akan dianugerahi pengalaman-pengalaman yang baru. Pengalaman-pengalaman batin yang tak sepenuhnya bisa diucapkan dengan kata-kata, yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat. Ada banyak yang tak terwakili. Ada banyak yang tak terwakili. Para sufi, para wali masuk di dalam kitab-kitab yang membisu. Hanya sebagian yang bisa dijelaskan. Itu pun menciptakan efek kebingungan demi kebingungan. Ngawur itu. Nah, yang itu, lau tarakta ma tardahu, lau qada amaluka kulluhu mardiyan. Andaikan engkau sanggup meninggalkan segala sesuatu yang kau gandrungi berupa keterbatasan itu, maka amalmu
seluruhnya akan mendapatkan ridho. Apa artinya amal yang diridhoi? Amal yang diridhoi itu adalah amal yang diperkenankan oleh ilahi karena sudah sanggup menerobos keterbatasan-keterbatasan masuk dalam kemutlakan keilahian. Jadi ya, itu kita mencoba untuk menelisik dan menilai hari-hari kita. Bagaimana rasanya kita berzikir masih sama, masih ada belenggu apa lagi? Bagaimana kita bisa menerobos? Bagaimana kita melakukan kegilaan demi kegilaan untuk terbebas dari ruang dan waktu yang sangat menghimpit ini? Karena kita bisa terbebaskan dari masalah itu. Nah, ketika itu jadi kenyataan, maka kata Maulana Rumi, min ludzika yaudul hajarus sawwanu asyikan. Kalau engkau sanggup menerobos ruang waktu yang menghimpit itu, maka atas nama cintamu yang lembut, batu yang paling cadas sekalipun akan berubah menjadi pecinta. Siapa yang bilang batu cadas itu adalah cadas? Siapa yang bilang batu cadas itu tuli? Siapa yang bilang batu cadas itu tidak bisa menari? Itu karena hanya keterbatasan penglihatan. Ketika yang melihat seorang pecinta ilahi, maka batu-batu juga menari sebagaimana para pecinta ilahi juga. Ya. Hanya karena kita terbatas, batu tahu apa dia? Nggak ngerti perjalanan sejarah. Ya, itu karena kita memandangnya dengan cara yang seperti itu. Pandanglah dengan jiwa yang terbakar karena cinta. Maka batu pun juga akan mengucapkan kata-kata cinta sebagaimana yang diucapkan oleh para sufi, para wali. Batu-batu itu. Karena itu Al-Quran juga berbicara tentang batu. Ada batu yang sangat dahsyat. Jadi jenis batu dibicarakan oleh Al-Quran. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Ayat ini bertutur tentang umatnya Nabi Musa. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras. Fahiya kal hijarah, hatimu itu laksana batu-batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras dibandingkan dengan batu. Kenapa disebut lebih keras? Karena di antara batu itu ada yang dilalui mata air kemudian mengalir menjadi sungai. Batu yang cadas itu menjadi rahim bagi lahirnya mata air, mengalir menjadi sungai menuju pada laut keagungan ilahi. Mengalir di situ, di setiap aliran sungainya itu orang-orang yang kotor dengan dosa-dosa dibersihkan oleh mata air ini. Perampok-perampok yang jahat juga dibersihkan, kata Abu Sinjawi. Mandi di situ bisa hilang dosa-dosanya. Tentu saja ini simboliknya. Jadi, wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma', di antara batu-batu itu ada yang terbelah kemudian lahir air di dalamnya, muncul air di dalamnya. Yang dahsyat lagi itu apa? Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, di antara batu-batu itu ada yang menggelinding dari gunung. Itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Lebih takut dibandingkan dengan kita. Kalau kita kan nyaris tidak takut. Coba ceramah tentang neraka, apa ada yang takut? Enggak ada yang takut yang ngeres. Nanti diancam neraka jahanam menyala-nyala, wah enggak takut. Percuma. Kenapa? Terlalu sering untuk begitu. Enggak ada efeknya takut, enggak ada. Kemudian menjadi rajin sholat, enggak juga. Enggak juga. Jadi baik surga maupun neraka sama-sama kehilangan gigitannya sekarang. Cerita tentang surga misalnya, apa ada yang tertarik? Enggak tertarik. Karena itu ada baiknya kita hentikan ceramah surga dan neraka dulu. Biar suatu saat menjadi lebih menggigit lagi pengaruhnya kan gitu. Sementara kita hentikan dulu surga dan neraka.
Kalau ngomong baik surga, jelek neraka. Oh, begitu sudah saat. Lama-lama kita kebal oleh pengaruh surga dan pengaruh neraka. Kebal. Sama dengan orang yang sering berobat. Lama-lama kebal obat. Sebanyak-banyaknya obat nggak ada pengaruhnya kecuali hanya mengenyangkan. Kapan batu itu dirasakan oleh seorang yang jatuh hati kepada Allah Ta'ala sebagai pecinta? Kapan? Halama taudu nazaratu kafamilatan. Ketika pandanganmu itu berubah menjadi mabuk. Jadi pandangan orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala menyaksikan segala sesuatu, menari-nari bersama dirinya. Oh, mabuk kepada Gusti Allah Ta'ala. Mabuk. Seperti apa sih rasanya mabuk? Itu penting kita untuk bisa mengalami. Karena itu belajarlah untuk mencicipi anggur rohani yang memabukkan. Anggur rohani tapi bukan sabu-sabu. Belajar kayak apa anggur rohani. Karena itu kita pikiran, coba masuk ke dalam batin kita. Lisan kita mengucap, batin kita mengunyah. Mengunyah dari awal mula. Ya. Dari kita misalnya sholat, dari awal mulai sholat. Setelah sholat ketika coba Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau masuk dalam rasa, enggak ada yang membosankan. Yang bosan itu karena belum diketahui rasanya apa. Manis, apa asin. Kalau hambar rasanya, itu ngantuk. Hambar, enggak jelas itu manis ya enggak. Kecuali kalau misalnya tidak jelasnya orang baru nikah, manis tidak, asin tidak, itu enak. Tanyakan manis, enggak sih enggak manis, asin enggak juga, pedes enggak. Semua rasa pasti beda. Sarmin tuh nano, enggak. Enggak sih, tapi enak, ya enak. Tapi kalau di dalam wilayah rohani yang namanya hambar itu membosankan. Wa indama tazharu silsilatu turrataika yaudu Luqmanul Hakim ayatan majnunan. Orang paling bijak, orang paling matematis pikirannya, orang paling tunduk kepada rumus sekalipun, ketika orang itu sudah membaca silsilah dari kedua alis kekasih, maka orang seperti itu pun akan menjadi tergila-gila. Karena itu kata Maulana Rumi, andaikan Plato merasakan apa yang aku rasakan, dia akan jauh lebih tergila-gila dibandingkan dengan Qais al-Majnun. Jadi orang itu pandangannya matematis, saklek, hidupnya itu kaku dan lain semacamnya, karena belum disentuh oleh cinta. Ketika disentuh oleh cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi lebih penyayang ketimbang penyayang. Kenapa? Merasakan. Oh, kayak gini. Jadi tidak hanya dirinya, alam semesta ini berputar, bertawaf mengelilingi sumbu hakiki ilahi, keliling, berputar. Jadi pentingnya kita belajar untuk bisa merasakan, kita belajar untuk bisa mendobrak. Kalau ternyata bermalam-malam, kita selalu saja merasa bahkan lebih kecukupan tidurnya ya. Ada apa ini kok sebenarnya? Coba sekali kita dobrak. Bagaimana kita belajar untuk begadang sendirian. Bagaimana kita belajar sambil mengigau-ngigaukan kata-kata cinta. Bagaimana kita belajar untuk seolah-olah seperti menjadi orang yang jatuh hati. Allah. Gimana lah caranya? Ya, dobrak. Kalau nggak didobrak ya tetap begini. Terus gitu kan. Bukankah kita sesungguhnya ditakdirkan untuk merasa bosan dengan segala sesuatu yang monoton, gitu kan? Kenapa? Bumi ini tidak bosan mengelilingi matahari. Itu karena azimatnya adalah cinta. Andaikan tak kena cinta, sudah dari dulu bumi menolak untuk mengelilingi matahari. Bosan aku tiap hari begini. Karena
yang dipakai itu adalah gairah cinta, maka setiap hari diulangi hal yang sama itu. Perbuatannya sama, rasanya berbeda. Nah, ini yang penting rasanya bumi. Rasanya, kan perbuatannya sama, tapi rasanya berbeda-beda. Berarti apa? Rasa jatuh hati kepada Allah Ta'ala itu menciptakan gorong-gorong dalam diri kita dan membuat kita merasakan aneka ragam ribuan jutaan miliaran rasa yang tidak ada tepinya. Sholatnya sama setiap hari kan gitu. Rasanya sama. Oh enggak sama, siapa bilang sama? Kalau sama, para pecinta menolak untuk sholat lagi. Oh enggak mau. Justru karena tak sama, sensasi itu tidak pernah berhenti. Oh, saya tidak pernah berhenti. Maka perlu kita masuk dalam kategori orang-orang yang dewasa menyembah Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang sudah mengalami rasa rohani. Makanya bilangi Allah, dengan kalimat seperti apa aku akan sanggup merayumu? Dengan tindakan-tindakan mana aku bisa masuk dalam lingkaran para pecintamu? Ya Allah, dengan cara apa lagi? Saya kira sudah kukerahkan seluruh kekuatanku. Sudah kukerahkan segala impianku tentang dirimu. Ya Allah, jauh masuk lagi lah engkau ke dalam batinku, agar aku semakin merasa tergila-gila kepadamu. Para aulia itu semuanya tergila-gila. Enggak ada seorang aulia pun yang hambar dan membosankan, enggak ada. Enggak ada. Para aulia tergila-gila. Karena itu semua aulia itu adalah para penari pada hakikatnya. Sebagaimana seluruh aulia itu adalah orang-orang yang menyandungkan keindahan ilahi. Betapa batin kalau begitu itu melampaui zahir kita. Mata kepala kita menyaksikan, hati kita dikandung oleh jasad kita. Tapi mata batin kita menyaksikan, jasad ini diasuh oleh batin kita. Badan kita ini belajar kepada ruh kita. Badan kita mengenakan pakaian itu dirasa indah, dirasa enak. Itu belajar kepada ruh kita. Belajar kepada ruh kita. Andaikan jasad kita terbebaskan dari ruh kita, maka jasad kita itu tidak akan memiliki nilai apa-apa. Seperti orang-orang yang di sawah. Tapi ketika ruh kita menjadi guru bagi jasad kita pun memiliki nilai-nilai ruh di dalam kehidupan kita. Di situ kemudian Allah Ta'ala itu senantiasa mengisra mi'rajkan orang-orangnya. Ditarik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mengalami pendakian. Kadang pendakian itu menggoncangkan, kadang mulus, kadang menggoncangkan, kadang mulus. Tergantung kepada kehendaknya itu seperti apa terserah. Ya Allah, kadang kau jadikan aku seruling yang menyembulkan lengkingan bunyi yang sangat indah. Kadang kau jadikan aku halilintar yang menghardik di mana-mana. Kadang kau jadikan aku buah ranum yang sangat lezat rasanya. Kalau kadang kau jadikan aku cabai yang sangat pedas rasanya. Itu tergantung Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala itu maha pelukis, maha menentukan perjalanan. Dibikinlah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Kita mempersiapkan diri agar menjadi seruling ilahi. Kalau seruling itu penuh dengan tanah atau pasir, maka dia tidak bisa berbunyi, baik dengan nada rendah maupun tinggi. Kosongkan seruling itu dari segala sesuatu, maka dia akan ditiup oleh ilahi dan menyenandungkan bunyi-bunyian yang begitu sangat indahnya. Artinya apa? Bebaskan diri kita dari kehendak-kehendak kesementaraan kita. Bebaskan diri kita dari kehendak-kehendak nafsu kita. Maka kita akan dijadikan seruling oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala yang memainkan diri kita sebagai seruling, maka
apapun cara Allah meniupkan kita, maka hasilnya indah adanya. Jadi cara Allah Ta'ala meniup yang paling sembrono, itu kedengarannya lebih indah ketimbang orang lain yang meniup dengan sangat hati-hati. Sebab apa? Allah itu maha pemusik gitu ya. Jadi kayak main jazz atau apa saja, semua sembarangan indah ya. Indah. Kalau Allah Ta'ala yang megang. Ya. Karena itu seorang aulia ya, yang kelihatan apa? Yang kelihatan seperti orang panggung, seperti gelandang semacamnya. Itu sangat indah. Sangat indah. Orang yang tak menyaksikan mereka itu indah hanya karena penglihatannya terbatas. Ketika dilihat dengan mata batin, itu jauh lebih bunga timbang bunga apapun di dunia. Indah ada. Nah, kita sudah memiliki modal. Tapi modal ini begitu terbatas. Karena itu tugas kita harus menerobos. Terus sampai segala-galanya itu tak lain adalah merupakan cara-cara ilahi untuk memetik-metik musik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ya ada dampaknya untuk kita. Tentu saja yang kita harapkan bukan kesanggupan kita memahami dan mengalami. Yang kita andalkan adalah karunia Allah, kemurahan Allah Ta'ala. Biasraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, alhamdulillah.